Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 19.35009. Agama Hindu diklaim sebagian orang sebagai agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Dan umat Hindu menyebut agamanya sendiri sebagai Sanatana Dharma, artinya Dharma abadi, atau jalan abadi yang melampaui asal mula manusia. Agama ini menyediakan kewajiban kekal untuk diikuti oleh seluruh umatnya tanpa memandang strata, kasta, atau sekte seperti kejujuran, kesucian, dan pengendalian diri. Para ahli barat memandang Hinduisme sebagai peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri. Pangkal-pangkalnya meliputi Brahmanisme, agama Weda kuno, agama-agama masa peradaban, lembah Sungai Indus, dan tradisi lokal yang populer. Pemahaman populer tentang agama Hindu digiatkan oleh gerakan modernisme Hindu, yang menekankan mistisisme dan persatuan tradisi Hindu. Ideologi Hindutva dan politik Hindu muncul pada abad ke-20 sebagai kekuatan politis dan jati diri bangsa India. Praktik keagamaan Hindu meliputi ritus sehari-hari, contohnya puja, sembahyang, dan pembacaan doa, perayaan suci pada hari-hari tertentu, dan penziarahan. Kaum petapa yang disebut sadhu, orang suci, memilih untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrim daripada umat Hindu pada umumnya, yaitu melepaskan diri dari kesibukan duniawi dan melaksanakan tanpa berata selama sisa hidupnya demi mencapai moksa. Konsep dasar beragama Hindu. Agama Hindu sangat bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Agama Hindu mengajarkan untuk menghargai budaya lokal. Para umat sedharma, konsep dasar agama yang harus kita gunakan sebagai landasan pokok adalah ajaran agama Hindu. Pada dasarnya memberikan tuntunan kepada pemeluknya tentang 3 hal. Yang pertama yaitu hakikat kehidupan dalam agama Hindu disebut tattwa. Yang kedua, tuntunan perilaku sosial dalam kehidupan dalam agama Hindu disebut susila. Tata cara pelaksanaan ibadah dalam agama Hindu yang disebut bhakti. Ini menjadi bagian dalam pelaksanaan upacara yang dalam kehidupan beragama. Dalam agama Hindu, ketiga tuntunan tersebut dirumuskan menjadi 3 kerangka dasar agama Hindu. 3 kerangka dasar tersebut adalah: yang pertama yaitu tattwa atau filsafat. Sebenarnya agama Hindu mempunyai kerangka dasar kebenaran yang sangat kokoh karena masuk akal dan konseptual. Konsep pencarian kebenaran yang hakiki di dalam Hindu diuraikan dalam ajaran filsafat yang disebut tattwa. Tattwa dalam agama Hindu dapat diserap sepenuhnya oleh pikiran manusia melalui beberapa cara dan pendekatan yang disebut pramana. Tri-pramana ini menyebabkan akal budi dan pengertian manusia dapat menerima kebenaran hakiki dalam tattwa, sehingga berkembang menjadi keyakinan dan kepercayaan. Kepercayaan dan keyakinan dalam Hindu disebut dengan Shraddha. Dalam Hindu, Shraddha disarikan menjadi 5 esensi disebut Pancha Shraddha, yaitu: yang pertama, yakin dan percaya dengan Sang Hyang Widi. Yang kedua, yakin dan percaya dengan adanya Atman. Ketiga, yakin dan percaya dengan adanya hukum karma phala. Yang keempat, yakin dan percaya dengan adanya Purnabawa. Kelima, yakin percaya dengan adanya moksa. Susila atau etika. Pengertian susila menurut pandangan agama Hindu adalah tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dengan dan harmonis antara sesama manusia dengan alam semesta, yang berlandaskan atas korban suci, yajna, keikhlasan, dan kasih sayang. Upacara atau upakara. Yajna adalah suatu karya suci yang dilandaskan dengan ikhlas karena getaran jiwa atau rohani dalam kehidupan ini, berdasarkan dharma. Sesuai ajaran sastra suci Hindu yang ada, Veda. Yajna dapat pula diartikan memuja,
menghormati, berkorban, mengabdi, berbuat baik, kebijakan, pemberian dan penyerahan dengan penuh kerelaan, tulus ikhlas berupa apa yang dimiliki demi kesejahteraan serta kesempurnaan hidup bersama dan kemahamuliaan Sang Hyang Widiwasa. Terima kasih, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.